Hasil uji coba Timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20. Erick Thohir bicara soal Shin Tae-yong mundur dari pelatih Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Hasil uji coba Timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20. Hasil uji coba Timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20, gol cepat hingga tendangan roket pemain Uzbekistan taklukan Timnas Indonesia U20. Timnas U20 Indonesia gagal meraih kemenangan di laga kedua uji coba melawan Uzbekistan, 5 gol tercipta dan kembali menelan kekalahan. Timnas Indonesia U20 kembali menelan kekalahan di laga uji coba melawan Uzbekistan di Stadion Madia Senayan Jakarta, pada Selasa 30 Januari 2024. Jalannya pertandingan, Timnas U20 Indonesia mencoba mengambil alih permainan di awal babak pertama. Sayangnya kesalahan sendiri jadi momok mematikan skuad asuhan Indra Syafri. Uzbekistan langsung menghukum kesalahan tersebut dengan gol cepat di menit keempat lewat aksi Komilov Murodjon lewat serangan balik. Hingga memasuki menit ke-20, Uzbekistan berkali-kali mengancam pertahanan Timnas Indonesia U20. Permainannya sangat baik, lewat serangan-serangan mengancam gawang Indonesia. Hingga gol yang ditunggu Garuda Muda pun tercipta di menit ke-31, Kaviatur Rizky mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan Tony Firmansyah. Petaka untuk Timnas U20 Indonesia muncul 5 menit menjelang turun minum. Kurbonov Ozodbek sukses mencetak gol kedua Uzbekistan di laga ini. Tak ada lagi gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir, Timnas U20 Indonesia tertinggal 1-2 dari Uzbekistan. Memasuki babak kedua permainan Timnas U20 Indonesia masih belum membuahkan gol penyama kedudukan. Beberapa peluang didapat, namun sayangnya eksekusi akhir menjadi permasalahan tersendiri bagi skuad asuhan Indra Syafri. Uzbekistan sedikit menurunkan tempo di babak kedua, dan hal itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Timnas U20 Indonesia. Butuh lebih dari 35 menit bagi skuad asuhan Indra Syafri untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tepatnya di menit ke-72 lewat aksi Aryansyah Abdul Manan, memanfaatkan kelengahan lini belakang Uzbekistan dengan sontekan mautnya. Memanfaatkan umpan dari sisi kanan pertahanan Uzbekistan, Aryansyah berada di posisi yang tepat langsung menyontek bola ke gawang lawan. Uzbekistan nyaris tanpa peluang emas hingga menit ke-85, namun petaka justru datang dari skema tersebut. Hanya beberapa detik setelah Indra Syafri memasukkan 3 pemain bertipe menyerang, Timnas U20 Indonesia kembali kebobolan. Tepatnya di menit ke-87, tendangan roket dari luar kotak penalti Faizullah Efruzibo tak mampu dibendung Ikram Al-Ghifari yang masuk di babak kedua. Hingga 5 menit tambahan waktu skor tak berubah. Uzbekistan sukses memberi kekalahan kedua untuk Timnas U20 Indonesia di laga uji coba awal tahun 2024 ini. Erick Thohir bicara soal Shin Tae-yong mundur dari pelatih Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku bahwa ia tidak bisa menolak jika Shin Tae-yong memutuskan mundur dari Timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir masih yakin jika Shin Tae-yong akan tetap setia bersama Timnas Indonesia. Kabar Shin Tae-yong akan meninggalkan Timnas Indonesia, datang setelah wawancaranya dengan salah satu media Korea Selatan. Dalam wawancaranya itu, Shin Tae-yong menyebutkan bahwa ia didekati oleh salah satu negara untuk menjadi pelatih kepala. Shin Tae-yong menyebutkan bahwa ia tidak akan meninggalkan Timnas Indonesia, karena masih mempunyai durasi kontrak bersama PSSI. Kontrak coach Shin Tae-yong akan berakhir pada bulan Juni 2024. Apa yang disebutkan Shin Tae-yong bisa mengidentifikasikan, bahwa ia ingin segera mendapatkan durasi perpanjangan kontrak dari PSSI. Namun PSSI masih belum bisa memberikan perpanjangan kontrak kepada Shin Tae-yong, meskipun ia sudah membawa Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, masih ada satu tugas lagi yang harus dipenuhi coach Shin Tae-yong. Shin Tae-yong diminta untuk membawa Timnas Indonesia U23, melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan mengikuti pegelaran Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar, pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Garuda Muda tergabung ke dalam grup A bersama Yordania, Australia, dan tuan rumah Qatar. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin Tae-yong mau mundur, saya tidak bisa nolak, kata Erick Thohir. Lanjut Erick Thohir,
Antara dia dan Shin Tae-yong sudah ada kesepakatan untuk membahas perpanjangan kontrak setelah Juni 2024 nanti. Bahkan PSSI bisa memberikan kontrak jangka panjang hingga 2027 kepada Shin Tae-yong, apabila sukses membawa timnas U23 Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong kini tinggal fokus untuk mencapai target tersebut. Target itu bisa saja dicapai, karena mayoritas pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin, merupakan pilar penting di timnas U23 Indonesia. Pemain yang dimaksud diantaranya Hernando Ari, Justin Hubner, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, serta Rafael Struijk. Tapi kesepakatan saya dan Shin Tae-yong yang kontraknya habis hingga Juni. Ada dua parameter yakni timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027. Ucap Erick Thohir.